Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Devar dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, panjang umur, dan banyak rezeki. Dalam video kali ini saya akan menampilkan kisah orang miskin yang sukses berinvestasi saham. Yuk kita simak videonya. Yang pasti dia tidak cuma memiliki saham beruntung besar, ia juga mahir dalam hal mengambil saham yang digoreng. Uniknya dia bukanlah tipikal investor yang sepanjang hari melototi bursa efek. Lo Heng Hong bahkan tidaklah melengkapi diri dengan gadget ataupun aplikasi mutakhir. Investor saham kebanyakan ikut-ikutan tidak tahu apa yang dibeli, katanya. Ia menyebutkan semakin cepat panik investor, menunjukkan ketidaktahuan. Ayah dua anak ini memilih menjadi investor jangka panjang bukan seorang trader. Obsesinya tentang saham tergambar dari bentuk kekayaan, yang ia sebut hampir seluruhnya saham. Dia punya dana cash 15% buat jaga-jaga ketika krisis. Kalau krisis uang itu akan buat dibelikan saham lagi. Saya tidak bekerja, saya tidak punya perusahaan, tidak punya pelanggan seorang pun, tidak pula punya karyawan seorang pun, dan tidak punya bos, katanya bangga, cuma punya seorang sopir dan pembantu. Sudah 22 tahun dia bermain saham, umurnya sudah kepala 5 dan masih terus berkarya. Tidak cuma jadi investor tetapi juga mengedukasi orang Indonesia buat ikutan saham. Kenapa memilih saham? Karena tidaklah capek seperti sektor real. Orang banyak tahu orang rugi, jatuh miskin karena saham. Tetapi kebanyakan orang tidak tahu ada Warren Buffett, Jack Ma. Untung bermain saham lainnya adalah kita tidak bekerja. Yang bekerja adalah mereka para direksi, eksekutif, komisaris, manajer. Istilah kerennya tidur saja bisa dapat duit. Banyak waktu bebas yang dimiliki Lo Heng Hong sehari-hari, tetapi bukan tanpa belajar. Mereka pemilik saham yang dapat untung. Sementara pegawai bahkan eksekutifnya cuma dapat sisanya. Soal memilih perusahaan baik yaitu perhatikan manajemen, terus manajemen, kemudian manajemen lagi, dan barulah lain-lain. Janganlah membeli sesuatu yang kamu tidak tahu. Ia menyebut sektor sepatu, garmen, dan tekstil kurang menarik. Justru pakan ayam serta kelapa sawit lebih menggiurkan. Kan banyak orang makan ayam. Selain itu dampak negatif ayam juga kecil. Ayam menjadi satu makanan pilihan ketika daging sapi mahal, juga mudah diternakan. Kemudian dia mengisyaratkan ada 4 jenis perusahaan. Perusahaan yang untung terus, perusahaan yang rugi terus, ada yang untung besar terus stagnan, ada pula perusahaan tumbuh meski kecil tapi stabil. Inilah perusahaan keempat yang Lo Heng Hong target cari di pasar saham. Kalau 5 tahun ke depan tumbuh, belakangan akan baik. Kalau sudah 5 tahun berturut-turut tumbuh, tandanya sudah super company, kata Lo Heng Hong. Harga Rp200 jangan dibilang murah dibanding harga Rp70.000 tergantung emitennya. Memang baik membeli saham yang di bawah harga itu sangat potensial ke depan. Untuk waktu lebih enak ketika ada krisis seperti Eropa, Yunani, dan Amerika. Lo Heng Hong memang lebih suka bekerja di taman. Padahal dia banyak ditawari kerja kantor oleh para miliuner Indonesia. Ia malah memilih taman rindang dengan banyak pohon. Kegiatan setiap hari terutama di pagi hari mencari info tentang emiten. Membaca surat kabar senilai Rp480.000 per bulan. Dia juga mengkliping artikel penting buat pribadi. Tidak sampai di situ, ia akan memelototi informasi dari Bursa Efek Indonesia, di mana dia mendapatkan informasi pas tentang perusahaan melantai di pasar saham. Minimal dia membaca 100 pengumuman keterbukaan informasi dalam halaman web Bursa Efek Indonesia, sebagai arsip pribadi. Investasi susah-susah gampang. Buy on weakness. Be greedy when others are fearful. Be fearful when others greedy. Pepatah lama Lo Heng Hong. Ia mengibaratkan hidupnya ingin seperti Warren Buffett, bukan Bernard Madoff. Itulah mantan bos bursa NASDAQ yang tidak dapat mengelola uang nasabah. Menunjukkan bahwa dia cuma paham teori saja, bukan prakteknya. Pasar saham pun bukan soal berapa uang dikeluarkan. Orang mengeluarkan uang puluhan juta buat kuliah lalu jadi pintar. Kalau bursa saham masuk ke dalam, keluar uang miliaran, kuliah bukannya pintar malah jadi makin bingung. Pintar teori saja tidak cukup bagi investor. Maka bacalah laporan keuangan emiten satu persatu. Ia menyebut dirinya 100% fundamental. Dia selalu lihat manajemen dan pertumbuhan perusahaan. Kalau ia mengistilahkan teknikal cuma grafik semua diabaikan. Total 400 emiten di pasar banyak yang fundamental bagus, tetapi banyak orang terjebak. Jangan percaya kalau iklan bilang tetap untung.
Sekelas Warren Buffett saja tetap merugi ketika terjadi krisis di Amerika. Dia tipikal yang akan keep kalau benar bagus. Kalau kiranya dilepas maka dia akan memilih ia melepas, untung sampai 300% per bulan. Filosofi hidup Lo Heng Hong adalah menjadi kaya sambil tidur. Status perusahaan sahamnya dia telah beli menjadi teman tidur. Ketika dia tidur maka perusahaan akan bekerja untuk dia. Menjadi kaya sambil tidur butuh kecermatan dan emiten bagus. Lo Heng Hong masih sempat tidur 8 jam sementara orang lain lembur kerja. Terima kasih Anda telah menonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.